Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Di pembelajaran kimia kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sel volta, di mana materi ini adalah materi kimia kelas 12 semester ganjil. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian akan pelajari hari ini, kalian dapat paham dengan sebaik-baiknya. Kita langsung masuk di sel volta. Sel volta itu adalah suatu sel elektrokimia di mana energi kimia dia diubah menjadi energi listrik. Energi kimia ini nanti berkaitan dengan reaksi redoks dan energi listrik nanti yang dihasilkan berupa arus listrik. Nah, reaksi redoks sendiri, jadi nanti kita masih berkaitan dengan redoks ya, atau reduksi dan juga oksidasi. Reaksi redoks ini nanti dia akan terjadi atau berlangsung di elektroda. Jadi elektroda adalah tempat berlangsungnya reaksi redoks. Elektroda sendiri dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah katoda, yang kedua dia adalah anoda. Di katoda dia bermuatan positif, sedangkan anodanya dia bermuatan negatif. Jadi katoda positif, anoda negatif, kita buat singkatannya menjadi kapan. Ya, jadi katoda positif, anoda negatif. Kemudian di katoda dia terjadi reduksi, di anoda dia terjadi oksidasi. Kita singkat karena katoda reduksi, anoda oksidasi, maka dia menjadi Krau. Jadi di sel volta punya dua singkatan yaitu kapan dan Krau. Ini tidak boleh terbalik ya. Jadi katoda bukan negatif tapi dia positif, maka singkatannya adalah kapan. Kemudian yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi dan di anoda adalah reaksi oksidasi, makanya disingkat sebagai Krau. Kita lanjutkan di susunan sel volta. Sel volta ini yang pertama dia ada anoda. Anoda ini adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian kalau katoda, ini dia ada katoda, itu adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Sesuai dengan singkatan yang tadi, yaitu katoda reduksi, anodanya adalah oksidasi. Kemudian yang ketiga adalah elektrolit. Elektrolit ini apa? Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Jadi dalam sel volta nanti, larutan yang dipakai adalah larutan yang bersifat dapat menghantarkan listrik. Yang keempat ada rangkaian luar. Rangkaian luar ini adalah kawat konduktor yang menghubungkan anoda dan juga katoda. Jadi nanti anoda sama katoda dihubungkan dengan konduktor yang disebut sebagai rangkaian luar. Dan yang terakhir itu ada jembatan garam. Nah, jembatan garam ini adalah disebut sebagai rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Seperti di sini contohnya ada NaCl, ada KCl atau KNO3. Bisa jadi nanti garam yang lain yang bisa dipakai untuk mengisi jembatan garam. Jembatan garam di sini dia punya fungsi yaitu untuk menetralkan kelebihan ion-ion hasil reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel elektrokimia sehingga reaksi berlangsung terus-menerus. Jadi reaksi ini tidak terhenti. Kita ke rangkaian sel volta. Ini dia adalah gambar sel volta. Di sini ada dua larutan. Yang pertama ada gelas kimia yang berisi larutan ZnSO4. Yang kedua ada gelas kimia yang berisi CuSO4. ZnSO4 ini dia terionisasi menjadi Zn2+ dengan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 dia terionisasi menjadi Cu2+ dan juga SO4 2-. Oke, di sini ada elektroda ya. Ini elektroda yang dicelupkan ke gelas kimia nih ke dalam larutannya. Ini adalah elektroda isi katoda. Ini yang satu lagi itu adalah katodanya. Jadi nanti di anoda terjadi oksidasi, di katoda dia akan terjadi reduksi. Oke, ini dia penjelasannya. Jadi dari gambar ini, sel volta ini terdiri dari elektroda Zn. Ini dia elektroda Zn-nya. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Ini dia larutannya. Dan elektroda Cu, ini dia elektroda Cu-nya, dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Oke, selanjutnya kedua larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam. Ini dia jembatan garam ini yang melengkung yang diisi oleh larutan KCl. Oke, ini garamnya ya. Kemudian kita akan belajar tentang aliran elektron. Elektron mengalir dari mana ke mana nih? Elektron mengalir itu dari anoda ke katoda. Ini dari anoda ke katoda ini ada gambar, ada tanda panahnya. Jadi anoda tadi bermuatan negatif, katoda kan bermuatan positif. Nah, elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Yang bergerak siapa? Yaitu logamnya. Karena ini disebut logam ya, yang tidak punya muatan. Sedangkan ketika Zn2+ itu nanti disebut sebagai ion. Karena dia masih dalam bentuk larutan. Oke, kemudian jadi elektron ini mengalir dari logam yang ada di anoda menuju ke logam yang di katoda.
Kalau begitu, berarti dari gambar ini, elektron mengalir dari Zn ke Cu, bukan sebaliknya. Kemudian kita akan menuliskan reaksi selnya. Nah, reaksi sel ini nanti akan kalian tuliskan adalah reaksi yang terjadi di katoda dan juga reaksi yang terjadi di anoda. Ini adalah reaksi yang terjadi di anoda, yang akan mengalami reaksi oksidasi ya. Di anoda itu ada si Zn. Nah, Zn ini akan mengalami oksidasi, berarti dari Zn dia menjadi Zn2 plus 2 elektron. Harga E potensial selnya adalah, potensial elektrodanya adalah plus 0,76 volt. Jadi ini adalah simbol dari potensial elektroda. Nah, ini yang terjadi di anoda, kemudian yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Siapa yang tereduksi? Di sini katodanya adalah si Cu, berarti Cu-nya akan tereduksi. Berarti dari sini yang tereduksi Cu2+, dia menjadi Cu, karena dari plus 2 ke 0 biloknya, atau karena dia elektronnya di sebelah kiri, artinya dia mengikat elektron. Ini potensialnya, atau potensial elektrodanya adalah plus 0,34. Harga ini nanti di soal sudah ada. Oke, kemudian kita jumlahkan kedua reaksi ini. Seperti biasa, jika ada yang sama, kita coret kalau letaknya dia berlawanan. Tapi kalau letaknya dia sejajar, kita jumlah. Karena di sini yang sama adalah 2 elektron, yang sudah sama nih, berarti kita bisa coret. Ya, kita coret 2 elektron dengan 2 elektronnya. Jadi kita tinggal tuliskan reaksi akhirnya, atau disebut sebagai reaksi sel, gabungan dari reduksi dan oksidasi. Maka Zn di sebelah kiri masih ada Zn, kita tulis, dan juga Cu2+, seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan, itu ada Zn2+ dan juga Cu. Harga potensial selnya dia jadi plus 1,10 volt, karena ini tinggal kita jumlah. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke notasi atau diagram sel. Bagaimana menuliskan notasi atau diagram sel? Jadi nanti nulisnya, di sini ada lambang nih, garis 1, di sini ada garis 2, di sini ada garis 1 lagi. Nah, yang di sebelah kiri ini, itu nanti dia sifatnya adalah anoda. Oh, yang sebelah kiri nanti adalah berupa anoda ya. Anoda ini nanti yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu nanti adalah katodanya. Atau yang mengalami reaksi reduksi. Ya, jika anoda siapa di katoda siapa tadi sudah ada di gambarnya. Jadi di sebelah kirinya ini ada logam, sebelah kanannya juga logam. Jadi logam itu kamu tulisnya nanti di ujung sama ujung sebelah kiri dan juga ujung sebelah kanan. Logam yang ada di anoda sebelah kiri, logam yang ada di katoda nulisnya di sebelah kanan. Yang di dalamnya adalah ion. Ionnya, di sini juga ionnya. Jadi ini ion yang ada di anoda, ini ion yang ada di katoda. Nah, garis 2 ini dia disebut sebagai jembatan garam. Oke, jadi kalau tadi dia reaksi selnya seperti ini, kemudian kita suruh menuliskan notasi atau diagram selnya, kita bisa tuliskan bentuknya nanti dia seperti ini. Bentuknya nanti kita tulis dulu ini garis 1, ini dia ada garis 2, kemudian ada garis 1 lagi ya. Oke, jadi nanti dia di sini logamnya adalah Zn, karena tadi di anoda adalah Zn ya. Kemudian ionnya ada, oke kita ke logamnya dulu, ada Cu juga di sini, di katoda. Kemudian dia ionnya adalah jadi Zn2+, di sini juga Cu2+. Jadi logam sama logam di ujung, ionnya dia ada di tengah. Jadi tidak boleh terbalik ya. Jadi ini dia mengalami oksidasi dulu, lihat dari 0 ke plus 2, kemudian mengalami reduksi dari 2+ ke 0. Oke, kemudian kalau yang ditanya adalah aliran elektron, tadi elektron dia mengalir dari anoda ke katoda. Di anoda ada Zn, di katoda dia ada Cu. Jadi elektronnya mengalir dari Zn ke Cu. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke potensial sel atau E0 sel. Nah, jika potensial elektrodanya besar, maka dia akan mengalami reduksi. Nah, reduksi ini dia terjadi di katoda. Kemudian jika E0-nya kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Nah, oksidasi terjadi di anoda. Jadi kalau dia besar, pasti akan mengalami reduksi atau penurunan. Sedangkan kalau dia harga E-nya kecil, pasti dia akan meningkat, mengalami kenaikan yang disebut sebagai, nanti dia akan mengalami oksidasi. Jadi rumus untuk mencari potensial sel, kita tuliskan sebagai E katoda dikurangi dengan E-nya si anoda. Atau bisa kita tuliskan E-sel sama dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Jadi yang terjadi di reduksi ditulis lebih dulu harga E-nya, baru diikuti dia yang mengalami oksidasi. Karena katoda terjadi reduksi ya, anoda terjadi oksidasi. Singkatannya kan tadi adalah KRAO. Jadi bisa pakai yang ini atau yang kedua. Atau biar lebih gampang, kita buat di E0 sel itu tinggal kita cari dengan E potensial yang besar dikurangi dengan E potensial yang kecil.
Oke, jadi di sini jika nanti kita peroleh harga E potensial selnya lebih dari 0 atau dia bertanda positif, maka reaksi redoks tersebut berlangsung spontan. Nah, sebaliknya jika E0 sel yang kita peroleh kurang dari 0 atau dia tandanya nanti negatif, maka reaksi redoks tersebut berlangsung dia tidak spontan. Kita lanjut di contoh soal. Ini dia contoh soalnya ada dua elektroda yaitu Mg dengan Ag, di sini Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg, harga SL-nya sudah ada di sini, Ag plus menjadi Ag, harga SL-nya adalah plus 0,80. Dari reaksi ini, dari dua elektroda ini yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan katodanya, kemudian tentukan anodanya, selanjutnya yang C adalah menentukan nilai potensial selnya, yang D menuliskan reaksi selnya, yang E bagaimana arah aliran elektronnya, sedangkan yang F adalah tuliskan notasi selnya. Oke, kita langsung bahas. Di sini ada pembahasannya. Kita tuliskan dulu nih persamaan reaksi yang tadi diketahui di soal. Ini dia persamaan reaksinya. Sekarang kita lihat dulu dengan harga SL-nya. SL ini jika dibandingkan dengan Ag dia lebih kecil. Karena dia kecil pasti dia akan mengalami oksidasi. Nah, dia berarti akan terjadi di anoda. Sedangkan SL si Ag karena dia nilainya besar dibandingkan Mg, maka nanti Ag akan mengalami reduksi. Nah, reduksi ini terjadi di mana? Dia terjadi di katoda. Jadi acuan ini bisa kita buat untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama ditanyakan adalah katoda. Katodanya siapa? Karena tadi sudah tahu nih katodanya ini, berarti yang menjadi katoda adalah si Ag. Kemudian anoda. Siapa anodanya? Ini tidak kita tadi sudah jabarkan, berarti anodanya adalah si Mg. Selanjutnya potensial sel. Potensial sel itu tadi kan kita punya rumus SL sama dengan E potensial yang besar dikurangi dengan E potensial yang kecil. Siapa yang besar? Yang besar tadi adalah ini dia, nih yang lebih besar, plus 0,80 dikurangi dengan minus 2,37. Nah, diperolehlah hasilnya adalah plus 3,17 volt. Dari hasil ini kita peroleh tandanya adalah positif. Karena positif berarti dia sifatnya atau reaksinya berlangsung spontan. Kemudian yang D adalah reaksi sel. Reaksi sel yang terjadi di katoda siapa? Kita lihat tadi nih, di katoda adalah Ag. Ag mengalami reduksi, berarti dia jadi Ag plus menjadi Ag. Kita tulis seperti ini, harga E0-nya kita tulis juga ya. Nah, kemudian terjadi di anoda bagi siapa? Yang terjadi di anoda adalah Mg. Anoda mengalami oksidasi ya, berarti Mg akan teroksidasi. Dia menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, sedangkan yang diketahui soalkan ini kan Mg2 plus 2M menjadi Mg. Ini kan reaksinya mengalami reduksi ya, sedangkan di anoda terjadi oksidasi, berarti reaksi ini kita balik. Jadilah bentuknya seperti ini. Karena reaksinya dibalik, maka harga E0-nya itu juga berubah. Jadi dia plus 2,37 volt. Ya, kalau reaksinya dibalik berarti tandanya dia berubah. Nah, sekarang kan elektronnya kita lihat, elektron nggak sama nih. Ini 1 elektron, ini dia 2 elektron. Nah, untuk menyamakan berarti kita kalikan dia koefisiennya. Sini dikali 2, sini juga kali 2, sini pun juga kali 2. Nah, untuk pengalian ini dia hanya berlaku di persamaan ini, dia tidak berlaku untuk E0-nya. Jadi harga E0 ini tidak bergantung pada koefisien reaksi. Jadi kalau reaksi ini dikalikan koefisiennya dengan harga berapapun, harga E0-nya tetap. Nih, beda dengan hukum Hess ya. Kalau hukum Hess kan kalau dia koefisien ini koefisiennya dikalikan dengan suatu bilangan, maka harga delta H-nya kan dikali. Tapi untuk potensial sel dia tidak bergantung pada koefisien reaksi. Jadi harganya tidak berubah. Yang berubah hanya tanda tadi. Ya, kalau dibalik dia berubah tanda. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita coret ya tadi elektronnya. Tersisalah, terbentuklah reaksi seperti ini. Harga E0-nya kita peroleh harganya adalah plus 3,17. Kemudian aliran elektron. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Anodanya siapa? Mg. Katodanya adalah Ag. Berarti elektronnya mengalir dari Mg ke Ag. Nah, yang terakhir adalah notasi sel. Bentuknya tadi kita tulis seperti ini dulu ya. Ini yang terjadi di anoda, ini yang terjadi di katoda. Di anoda siapa? Di anoda adalah Mg. Berarti sini kita tulis nanti logamnya siapa. Di kanan kiri kan logam-logam ya. Ujung-ujung di sini ada ion, ini ada ion. Berarti kita bisa tuliskan dia bentuknya adalah di sini Mg, kemudian ionnya adalah Mg2+, menjadi di sini Ag2+, 2Ag+, menjadi 2Ag. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham dengan materi yang kali ini Ibu jelaskan. Terima kasih kembali lagi. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.